Selamat datang di penjelasan VTube. Sekarang ini banyak sekali berita yang menyudutkan VTube. VTube karena booming sejak berdirinya, sejak launchingnya bulan April 2020. Itu banyak sekali laporan yang masuk di pihak pemerintah, khususnya di OJK, di Waspada Investasi, dan Kominfo. Sehingga banyak web yang kemudian membahas spesifik, membahas secara mendalam tentang adanya bisnis nonton video iklan di VTube. Tidak ketinggalan pula dalam website bahasbisnis.com ini membahas tentang VTube. Jadi judul besar di sini saya bacakan di bahasbisnis.com, yakni VTube penipuan bisnis iklan lagi. Jadi di sini sudah mengklaim seolah-olah bahwa ini adalah penipuan tanpa melihat, tanpa berkomunikasi mungkin dengan pihak VTube. Ini tidak ada tanda seru di sini, sudah mengklaim ya. Saya bacakan di redaksinya, bisnis iklan lagi, penipuan lagi. Sekarang muncul VTube, katanya gratis, asal nonton video iklan nanti dapat poin. Poinnya nanti bisa diuangkan. Benarkah? Ya, kita lihat selanjutnya ya. Kita scroll ke bawah. Ini juga bisnis.com, bahasbisnis.com menampilkan judul OJK menghentikan bisnis VTube. Update 3 Juli 2020. Jadi OJK, saya bacakan, OJK bersama Satgas Waspada Investasi resmi bahwa web VTube adalah bisnis yang harus dihentikan. Kita bisa lihat kita screenshot, kita bisa lihat di sini terlihat jelas bahwa ada daftar dari sekian banyak bisnis yang dihentikan ini, juga termasuk ya, kita lihat baca di atas lampiran 2 Juni. Lampiran kedua bulan Juni. Daftar entitas yang dihentikan Satgas Waspada Investasi. Tapi apakah benar kewenangan OJK dan kewenangan Satgas Waspada Investasi itu sudah masuk dalam kategori VTube? Ya, kita lihat selanjutnya ya. VTube, PT VTube View Tech ya, VTube. Jadi PT View Tech ya. Termasuk daftar yang diblokir ya, yang diblokir atau dihentikan pada 3 Juli 2020. Di bawah warna merah tertulis lampiran siaran pers OJK 3 Juli 2020. Kita baca di bawahnya, dengan demikian VTube secara resmi adalah ilegal ya. Itu menurut OJK dan Waspada Investasi, Satgas Waspada Investasi. Selanjutnya ada judul baru lagi, pengumuman OJK akan mempercepat bubarnya VTube. Jadi klaim bahwa setelah diumumkan 3 Juli 2020 ya oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi, diklaim bahwa VTube ini akan bubar setelah resmi diumumkan dihenti, maka akan bubar ya. Itu pendapat di dalam bahasbisnis.com. Saya bacakan, dengan pengumuman ini orang makin enggan bergabung dengan VTube. Member baru akan semakin sepi, maka tak akan ada pembeli, tak akan ada yang membeli V-Point. Member lama yang sudah membeli bintang
dan menonton berpuluh iklan akan mendapat zong ya, mendapat zong atau kosong ya. Selanjutnya saya bacakan, ada juga kemungkinan aplikasi VTube akan diblok oleh Kominfo. Itu biasanya terjadi pada bisnis yang telah dinyatakan dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi. Kemudian selanjutnya ada judul besar lagi, bisnis iklan itu bukan gitu, Bambang. Jadi seolah menunjuk pada seseorang atau menjelaskan secara general dengan menyebut orang ya, menjelaskan agar orang paham tentang apa itu yang dimaksud dari penjelasan ini. Saya bacakan selanjutnya. Sungguh negeri yang ajaib. Penipuan seperti ini muncul mati silih berganti. Ada brotherhood, klik share, memiles. Semuanya muncul untuk mati. Kebanyakan member akhirnya rugi. Tapi itu tak bikin kapok orang Indonesia untuk lagi-lagi ditipu. Karena apa? Karena tak paham tapi sok paham tentang bisnis iklan, khususnya iklan online. Selanjutnya saya bacakan, apakah mungkin orang klik iklan itu dapat uang? Lihat iklan dapat uang, nonton video iklan dapat uang? Tak mungkin. Cuma orang gila atau bodoh yang menganggap itu mungkin. Ya, diklaim bahwa bukan seperti VTube itu yang dimaksud dari bisnis iklan itu ya. Selanjutnya ini saya bacakan judul besar, bisnis iklan online itu seperti ini ya. Jadi dijelaskan bahwa bisnis iklan itu ya begini ini. Saya bacakan, misalnya si A pasang iklan obat kuat di internet. Setiap iklan diklik dan ditonton orang, dia bayar VTube Rp1.000 ya. Selanjutnya, apakah si A ingin iklannya diklik orang tertentu? Diklik orang tentu. Tapi si A pasti tidak mau iklannya ditonton oleh orang suruhan. Kenapa? Karena orang suruhan kemungkinan belinya kecil. Si A ingin iklannya diklik dan ditonton oleh calon pembeli potensial yang mengklik iklannya karena tertarik atau ingin tahu. Orang seperti inilah yang kemungkinan belinya besar. Dalam periklanan itu ada istilah konversi. Misalnya dari 1000 kali tayang ada 5 orang yang beli, berarti konversinya 5%. Si A ingin konversi iklannya sebesar mungkin supaya konversinya besar. Iklannya tentu harus tampil di pemirsa tertarget. Jualan obat kuat, iklannya harus tampil di kalangan umur tertentu, di waktu tertentu, juga kalau jualan baju, HP, dan lain-lain. Di periklanan online, pentargetan itu lebih mendalam lagi. Di YouTube misalnya, orang pasang iklan melalui YouTube. YouTube lalu mencari orang yang pas untuk menampilkan iklan. Misalnya iklannya adalah obat kuat, maka YouTube akan menampilkan iklan tersebut kepada orang yang pas, umur di atas sekian, pernah Google bagaimana mengatasi lemah syahwat, atau pernah share di YouTube cara tahan lama. Orang-orang itulah yang akan dicekoki iklan obat kuat. Nanti orang itu klik iklan dan lebih mungkin beli ketimbang kalau iklan itu ditampilkan di kalangan sembarang. Ya. Jadi penjelasan di atas menjelaskan ya bahwa bisnis iklan itu seperti ini ya. Mencoba mengungkap ya seperti apa sih bisnis iklan itu.
Kemudian ada judul baru lagi, bisnis iklan di YouTube, di VTube ya. Jadi mencoba menjelaskan seperti apa bisnis iklan di VTube. Saya bacakan. Bisnis iklan di VTube itu ngaco, jelas menandakan bahwa ini bisnis iklan penipuan seperti memiles orang nonton iklan lalu dibayar. Kembali ke si A yang pasang iklan obat kuat. Dia pasang iklan di VTube. VTube lalu menyuruh ribuan orang nonton iklan si A. Rugi besar si A, iklannya diklik dan ditonton ribuan orang. Dia harus bayar setiap kali orang klik dan tonton, tapi konversinya kecil atau malah tak ada. Tak ada yang beli. Kenapa akan sangat teramat kecil? Karena orang yang klik dan nonton bukan orang yang tertarik, bukan calon pembeli, bukan pembeli potensial, tapi orang-orang yang disuruh klik dan tonton. Contoh ekstrimnya sama dengan orang pasang iklan mobil. Setiap kali orang klik dan tonton iklan, dia bayar. Tapi yang klik itu anak-anak kecil yang disuruh klik dan tonton. Ada jutaan kali anak-anak nonton, yang pasang iklan harus bayar jutaan rupiah, tapi tak ada yang beli. Bodoh luar biasa kalau si A pasang iklan di VTube, dan tak ada sebetulnya orang yang mau pasang iklan di VTube. Jadi begitulah Bambang, begitulah bisnis periklanan online. Orang pasang iklan itu tak akan mau kalau iklannya diklik dan ditonton sembarang orang. Kalau orang disuruh klik, disuruh nonton iklan lalu dibayar, itu pasti penipuan. Contoh yang sudah ada dan terbukti penipuan adalah klik, share, dan memiles. Ya, sudah dijelaskan di atas. Kemudian ada judul besar lagi, lalu dari mana VTube bayar member? Dari duit Anda sendiri. Saya bacakan ya, dari duit Anda sendiri dan dari orang yang jadi member setelah Anda. Pasti seperti klik, share, dan memiles. Member yang masuk lebih duluan mendapat keuntungan dari member yang masuk belakangan. Yang masuk belakangan dapat keuntungan dari member yang lebih belakangan. Nah, selanjutnya ada lagi judul, tapi kan VTube gratis ya. Ya, VTube itu gratis memang ya, pertamanya masuk. Selanjutnya dari yang gratis itu dibelikan untuk aksi selanjutnya, untuk misi selanjutnya. Saya bacakan, yang gratis itu harus menunggu 40 hari hanya untuk 12 poin. Katanya 1 poin itu nilainya $1. Jadi selama 40 hari nanti orang harus nonton 10 video iklan, dapat 0,3 poin. 40 hari dapat 12 poin. Bisa dirupiahin? Mungkin bisa, tapi belum ada bukti. Selanjutnya, saya yakin yang gratis itu cuma jebakan Batman. Seperti klik share dulu yang mulanya gratis. Nanti pasti ada tawaran orang beli paket supaya bisa nonton lebih banyak iklan dan dapat lebih banyak uang. Atau mungkin nanti ada tawaran orang supaya bayar untuk pasang iklan seperti memiles. Ini paket-paket yang lebih mahal untuk dapat uang yang sangat sulit untuk didapatkan secara gratis. Ya, ini kita bisa zoom ya. Jadi bintang 1 biaya paketnya itu 10 poin. Ya. Kemudian bintang kedua biaya paketnya adalah 100 poin. Bintang ketiga 500 poin, bintang keempat 1000 poin, dan bintang kelima adalah 10.000 poin ya.
Selanjutnya ada lagi judul baru, kenapa VTube itu penipuan? Ya. Saya bacakan redaksinya. Karena VTube mengaku bisnis periklanan yang sebetulnya bukan. Bukan begitu bisnis periklanan. Cuma orang bodoh yang bilang itu bisnis periklanan. Dan masih banyak orang bodoh. Makanya banyak yang tertipu bisnis periklanan palsu. Seperti ClickShare dan Memiles. Berbohong supaya orang setor uang untuk keuntungan pribadi, itulah namanya penipuan. Dan pendiri VTube membohongi orang dengan mengatakan VTube bisnis periklanan. Padahal bukan, itu cuma supaya orang setor uang dan mereka dapat keuntungan. Selanjutnya saya bacakan, tapi VTube gratis. Pada awalnya gratis, tapi Anda akan diminta untuk setor uang begitu Anda ingin tertarik uang. Anda diminta untuk membeli paket bintang. Tapi VTube terbukti membayar. VTube membayar membernya dari uang orang yang masuk belakangan yang dipaksa membeli paket bintang. Mereka hanya sebagai perantara dan komisi puluhan persen. Bila tak ada member baru, member lama pun tak akan dapat untung, malah buntung. Kemudian ada lagi judul baru, apakah VTube akan bubar? Ya, judul baru ini berupa pertanyaan, apakah VTube akan bubar? Dijelaskan di sini, saya bacakan, pasti ya, pasti bubar. VTube bayar keuntungan member dari uang member baru. Member baru harus berlipat ganda. Saatnya nanti jumlah member baru tak cukup untuk bayar keuntungan member lama. Saat itulah VTube bubar. Saat itu orang yang belakangan masuk yang rugi. Dan yang rugi akan jauh lebih banyak lagi dari yang untung. Itulah selalu yang terjadi di skema Ponzi alias arisan berantai seperti VTube. Sama dengan ClickShare dan Memiles. Nanti mungkin ada yang bilang, real kok saya dapat untung. Ya, selama ada member baru yang bayar, member lama akan dapat untung. Tapi itu tak akan berlangsung lama. Jadi hati-hati. Saat susah begini jangan bikin semakin susah. Nah, kemudian ada lagi penjelasan VTube sudah ada di Play Store. Ya, saya bacakan. VTube sekarang sudah ada di Play Store. So what? Apakah itu berarti VTube bukan penipuan? Sama sekali tak berarti begitu. Aplikasi Memiles juga ada di Play Store dulunya. Hippo juga ada di Play Store. Gift4Dream juga. Semua bisnis online ada di Play Store. Itu bukan suatu yang istimewa. Google Play Store tidak melakukan screening. Apakah suatu aplikasi baru itu penipuan atau bukan? Upgrade. Karena sudah terdaftar sebagai bisnis yang dihentikan, ada kemungkinan aplikasi VTube juga akan diminta dikeluarkan dari Play Store. Biasanya ini dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sama seperti aplikasi Gift4Dream yang tiba-tiba lenyap dari Play Store. Kemudian ada judul baru lagi, skema Ponzi-nya semakin kentara. Ya, saya bacakan. Ini fakta yang jelas. Member dapat VP. VP itu bukan rupiah. Itu semacam token. VP harus dijual ke sesama member. Member yang mana yang akan beli VP Anda adalah member baru yang ingin membeli paket bintang 1 ke atas. Itu makanya di setiap grup mereka selalu didorong supaya member membeli paket bintang 1 atau lebih. Bagaimana kalau tak ada member baru? Ya zong, siapa yang mau beli VP Anda? Dari sini sudah jelas bahwa VTube adalah skema Ponzi. Member lama akan mendapat keuntungan bersih kalau ada member baru
dalam jumlah yang lebih banyak. Akhirnya jenuh dan bubar. Member yang belakangan masuk yang terlanjur beli bintang ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah akan gigit jari. Selanjutnya, menonton iklan dibayar itu cuma supaya berkesan ada kerjaan yang menjadi dasar mendapat penghasilan. Sekali lagi, tak ada di dunia ini orang nonton iklan dibayar. Yang sebenarnya hanyalah oper-oper uang dari member baru ke member lama. Ada judul baru lagi, website resmi sudah diblokir Kominfo. Ya. Apakah website resmi dari VTube? Lihat di link polisi ya, atau kebijakan. Pada Play Store akan muncul halaman situs vvtech.id ya. Kita lihat daftarnya, kita lihat ya seperti apa ini. Klik saja polisi atau privasi, yang muncul adalah peringatan dari Kominfo ya, seperti ini. Ya, dijelaskan bahwa vtech.id sudah diblokir. Ini tampilan web sebelum di-ban ya, April 2020. Tampilan sebelum diblokir oleh Kominfo. Namun ada penjelasan baru ya setelah diblokir, tapi setelah diperiksa kembali oleh Kominfo ternyata ini tidak mengandung unsur penipuan. Update, saat ini VTube tak lagi diblokir ya. Dengar baik-baik. Update terbaru yang paling baru ini, saat ini VTube tak lagi diblokir Kominfo ya. Tak lagi diblokir ya, sudah dibuka blokirnya. Apakah bahasbisnis.com memberi berita palsu? Tak pernah ada hoax di Bahas Bisnis. Faktanya memang VTube pernah diblokir. Ini cuplikan komentar member VTube yang membuktikan memang pernah diblokir. Bisa juga langsung dibaca di kolom komentar ya. Ya, saya bacakan komentarnya. Jangan khawatir. Seperti yang kita ketahui bersama di awal VTube berjalan, VTube sudah mengantongi izin dari Kominfo. Tapi karena respon yang luar biasa dari market dan VTube menjadi booming, banyak sekali orang yang melaporkan VTube ke Kominfo mengenai VTube adalah penipuan. Akhirnya, perusahaan pun didouble cek lagi oleh Kominfo, sehingga website resmi kita untuk sementara waktu di-freeze oleh Kominfo. Di-freeze maksudnya dibekukan ya. Kabar baiknya adalah setelah di-double cek oleh Kominfo, dilihat bahwa perusahaan tidak ada unsur penipuan sama sekali. Jadi lulus masa double check. Serta soal website vvtech.id baru saja hari ini selesai proses normalisasi. Saat ini website vvtech.id sudah dapat dibuka. Dan dalam jangka waktu dekat website resmi dapat beroperasi seperti biasa lagi ya. Namun Bahas Bisnis ini mencoba mengambil suatu tanggapan ya. Apakah dengan dibukanya blokir berarti VTube bukan skema Ponzi? Tetap saja penipuan skema Ponzi. Pemblokiran hanya memperkuat fakta. Tidak diblokir bukan berarti bukan skema Ponzi. Gift for Dream, Hippo juga tidak diblokir. Terbukti akhirnya penipuan skema Ponzi
dan banyak orang rugi, ya. Jadi setelah sekian banyak tantangan, VTube ini dibuka kembali blokirnya. Jadi pernah diblokir, pernah dipermasalahkan oleh Kominfo. Awal berdirinya pun oleh Kominfo sudah diberikan izin, tetapi karena banyak sekali orang yang pro kontra, banyak sekali aduan-aduan, sehingga Kominfo mencoba mencek kembali seperti apa bisnis VTube ini. Ternyata ditemukan tidak ada unsur penipuan, sehingga blokirnya dibuka kembali dan sekarang bisa berjalan lagi. Terima kasih.